Donald Trump mengkritik KRIS, sistem pembayaran digital Indonesia itu dituding menghalangi masuknya perusahaan asing ke Indonesia. Lebih khusus, KRIS dianggap menutup ruang gerak Visa dan Mastercard. Lalu Trump menjadikan KRIS alasan untuk mengenakan tarif baru bagi produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Kenapa KRIS dipersoalkan? Padahal KRIS sedang tumbuh menguat sebagai tulang punggung pembayaran digital di Indonesia. Sejak diluncurkan Bank Indonesia, puluhan juta orang sudah menggunakannya. Mulai dari pelaku UMKM di pasar tradisional sampai konsumen digital di kota-kota besar. Oleh karena itu, ketika KRIS dikritik, kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya ada kepentingan apa sih di baliknya? Yang kita tahu, Visa dan Mastercard memang mendominasi jaringan pembayaran lintas negara. Jadi apakah ini soal keadilan dagang atau soal korporasi besar yang cengkramannya mulai melemah? Lalu bagaimana seharusnya Indonesia bersikap? Apakah kita akan mundur atau kukuh menjaga sistem yang dibangun dari kebutuhan rakyat sendiri? Yuk kita cari tahu. KRIS dianggap menghambat akses pelaku usaha asing, terutama pelaku usaha Amerika Serikat. Itulah kritik yang disampaikan Presiden Trump bersamaan dengan pengumuman tarif resiprokal awal April lalu. Bagi Amerika Serikat, hambatan dagang bukan hanya tarif impor yang dikenakan negara mitra, melainkan juga bentuk kebijakan-kebijakan non-tarif yang dianggap menutup pasar. Dalam hal ini, KRIS dinilai terlalu berpihak pada penyedia layanan domestik. KRIS telah menciptakan medan usaha yang tidak setara bagi pemain asing, termasuk perusahaan fintech dan sistem pembayaran dari Amerika Serikat. Sebetulnya kritik tersebut tidak muncul tiba-tiba. Washington sudah lama menyoroti KRIS. Menurut mereka, ketika menyusun kebijakan KRIS, Indonesia tidak melibatkan pemangku kepentingan internasional. Mereka menilai prosesnya tertutup, mulai dari perubahan aturan sampai soal integrasi dengan sistem pembayaran lain. Indonesia juga tidak mengakomodasi tanggapan luar negeri. Akibatnya, KRIS dinilai membatasi partisipasi sistem pembayaran asing di Indonesia. Begitulah pandangan yang tertuang di dalam laporan tahunan National Trade Estimate yang dirilis USTR pada Maret 2025. KRIS adalah kependekan Quick Response Code Indonesian Standard. Inilah terobosan sistem pembayaran yang disahkan Bank Indonesia. Diluncurkan pada 17 Agustus 2019 bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-74. KRIS dibuat untuk menyatukan berbagai platform pembayaran digital dalam satu kode QR. Sistem ini lahir dari kebutuhan terhadap adanya proses transaksi yang praktis, cepat, dan juga aman. Terutama ketika risiko kejahatan digital meningkat seperti sekarang. Di awal peluncurannya, KRIS diremehkan. Tetapi bertahap, KRIS berkembang dan akrab dengan keseharian transaksi masyarakat. KRIS tidak hanya digunakan di pusat-pusat pembelanjaan atau bisnis besar, tetapi juga di warung-warung, di pasar tradisional, sampai di lapak-lapak PKL. Bahkan ada sebagian masyarakat kita yang sudah mulai memakai KRIS untuk mengirim angpau digital, seperti pada waktu Lebaran kemarin. Transaksi KRIS tidak membutuhkan mesin EDC. Pembayaran cukup dilakukan dengan men-scan barcode lewat ponsel. Maka siapapun bisa bertransaksi, mulai dari pengguna aplikasi bank sampai pengguna e-wallet non-bank. Tidak heran kalau sekarang KRIS adalah primadona pembayaran digital. Penilaian tersebut tidak berlebihan. Nyatanya penggunaan KRIS memang melesat. Sepanjang 2024 tercatat ada 6,24 miliar transaksi. Nilainya mencapai 659,93 triliun rupiah. Ini artinya naik 3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan sangat jauh kalau dibanding tahun 2020. Waktu itu hanya tercatat 124 juta transaksi senilai 8,21 triliun rupiah. Berarti dalam tempo 4 tahun pertumbuhannya melonjak sampai 80 kali lipat. Angka-angka itu menguatkan fakta bahwa KRIS telah berubah. Dari pendatang baru, KRIS tumbuh menjadi sistem pembayaran paling dominan di tanah air. Apalagi KRIS sudah mendapatkan pengakuan global lewat penghargaan Gold Award di Chorus Reinvention Awards Asia Pasifik 2023. KRIS dinilai sukses menciptakan efisiensi dan memperluas akses transaksi digital. Bukan hanya untuk UMKM, tapi juga untuk transaksi skala internasional. Belum lagi kalau kita lihat ekspansinya. Sejak tahun 2022, KRIS sudah bisa digunakan di beberapa negara. Itulah buah kerjasama Bank Indonesia dengan Bank Sentral, Thailand, Malaysia, dan juga Singapura. Sekarang sedang dijajaki juga kerjasama dengan Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Dengan melihat kinerja KRIS, kita bisa menebak pangkal keluhan Amerika Serikat.
Gak lain adalah kepentingan korporasi besar yang selama ini menguasai pasar pembayaran global. Protes Amerika Serikat sebenarnya mewakili suara pemain lama seperti Mastercard dan juga Visa. Nailul Huda dari Center of Economic and Law Studies mengatakan, seiring berkembangnya ekosistem pembayaran lokal seperti Kris, BI Fast, dan juga GPN, mereka kehilangan dominasi pangsa pasar. Pertumbuhan pesat pasar digital Indonesia memang menggiurkan, tapi nggak mudah dimasuki, apalagi digarap Amerika Serikat. Itu sebabnya ketika mengkritik Kris, Amerika dianggap telah menggunakan tekanan dagang demi memulihkan dominasi perusahaan-perusahaan besarnya di pasar domestik. Peta kekuatan pembayaran di Indonesia telah bergeser sejak GPN resmi beroperasi tahun 2018. Sistem ini mewajibkan semua transaksi diproses di dalam negeri, termasuk transaksi yang menggunakan kartu Visa dan Mastercard. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan biaya transaksi sekaligus memperkuat kedaulatan data. GPN dan Kris mematok tarif MDR hanya 0-1%, bandingkan dengan Visa dan Mastercard yang mematok 2-3%. Nah, faktor itulah antara lain yang membuat layanan domestik semakin diminati, sedangkan dominasi pemain global mulai tergerus. Maka wajar jika Amerika menekan dengan alasan hambatan perdagangan, padahal yang menjadi persoalan adalah menyusutnya pangsa pasar dan keuntungan perusahaan-perusahaan mereka. Bank Indonesia merespon kritikan Amerika. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menepis tudingan bahwa kebijakan Kris diskriminatif. Begitupun sistem pembayaran lain seperti BI Fast dan juga GPN. BI menegaskan bahwa mereka selalu terbuka terhadap kerjasama siapapun, termasuk operator asing. Destri menekankan bahwa semua kerjasama dibangun berdasarkan kesiapan kedua belah pihak. Jika Amerika siap dan Indonesia siap, maka kolaborasi bisa berjalan. Destri juga menegaskan kartu kredit asing seperti Visa dan Mastercard sampai sekarang masih mendominasi transaksi non-tunai di Indonesia. Menurutnya, itu adalah fakta yang jelas bahwa sebenarnya tidak ada hambatan bagi operator asing untuk beroperasi di dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ASPI, Jamin Nainggolan juga mengeluarkan pernyataan serupa. Menurut Jamin, sejak awal pengembangan Kris, Visa dan Mastercard sudah diajak terlibat. Bahkan sebagai anggota resmi ASPI, mereka sudah menerima rancangan sistem dan informasi teknis secara penuh. Mereka juga sudah ditawari ikut membangun ekosistem Kris. Sayangnya waktu itu Visa dan Mastercard lebih memilih fokus ke pengembangan teknologi kartu dan pembayaran e-commerce. Nah, ketika pembayaran berbasis QR sudah tumbuh pesat, barulah terlihat posisi mereka di pasar domestik mulai menciut. Meskipun sebetulnya kalau di level global ya mereka masih baik-baik aja. Di tengah tekanan Amerika Serikat sebetulnya ada peluang bagi Indonesia untuk menegaskan arah kebijakan ekonomi. Bagi Indonesia, Kris bukan hanya urusan teknis pembayaran atau persaingan dagang. Kris adalah bagian dari strategi besar untuk mendorong inklusi keuangan, memperluas akses ekonomi digital dan memperkuat pertumbuhan nasional. Jadi inilah kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kedaulatan digitalnya. Indonesia juga berpeluang menegaskan bahwa Kris adalah simbol kemandirian dan inovasi nasional. Dengan begitu, maka Destri Damayanti tampaknya ringan-ringan aja ketika menyatakan Indonesia selalu terbuka terhadap kerjasama internasional. Ia mengatakan jika Amerika siap, maka Kris pun siap dijadikan sarana kolaborasi, bukan sumber konflik. Sebetulnya kurang tepat kalau Kris diposisikan sebagai pesaing Visa dan Mastercard. Kris adalah sistem pembayaran domestik berbasis pemindaian kode QR, dirancang untuk transaksi sehari-hari di dalam negeri, khususnya transaksi bernilai kecil dan menengah. Sedangkan Visa dan Mastercard adalah jaringan global berbasis kartu kredit dan debit yang menjangkau lintas negara. Di Indonesia, penggunaan Visa dan Mastercard tidak pernah dilarang. Keduanya tetap bebas digunakan dan masih dominan di segmen-segmen tertentu. Jadi ketika Kris dianggap menghambat perdagangan internasional, maka bisa diartikan pemerintah AS keliru memahami fungsi dan cakupan Kris. Karena itulah kemudian kita memahami protes Amerika sebenarnya lebih mencerminkan kekhawatiran korporasi mereka atas menurunnya pangsa pasarnya, bukan soal hambatan dagang. Sebuah argumen yang lemah ketika Kris digunakan untuk membenarkan penerapan tarif 32% atas produk Indonesia. Argumen tersebut juga tidak mencerminkan realitas pasar. Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Santoso Lim, mengatakan, Kris lahir sebagai bagian dari inovasi digital yang relevan dengan kebutuhan pasar Indonesia, terutama bagi para pelaku UMKM. Menurutnya, Kris tidak melanggar prinsip internasional, sebab sistem pembayaran di Indonesia masih tetap terbuka bagi semua jenis metode, termasuk sistem kartu.
Tinggal konsumenlah yang kemudian memilih. Dibandingkan sistem kartu yang membutuhkan mesin EDC, Kris memang lebih praktis. Transaksi cukup dilakukan hanya dengan ponsel, juga bisa lintas platform antara dompet digital dan rekening bank. Menurut Nailul Huda, itulah yang membuat Kris lebih sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Itu pula yang membuat transaksi melalui Kris melonjak, sedangkan pertumbuhan transaksi kartu jauh lebih lambat. Visa dan Mastercard tertinggal karena mereka belum mampu beradaptasi. Indonesia tidak perlu tunduk pada tekanan Amerika Serikat yang menjadikan Kris sebagai alasan hambatan dagang. Pemerintah perlu bersikap tegas. Kris bukan sekedar alat transaksi, tetapi simbol kedaulatan ekonomi nasional. Sistem ini diterbitkan dan dikembangkan Bank Indonesia, lembaga negara yang memiliki mandat untuk mengatur dan menjaga sistem keuangan nasional. Jadi status Kris resmi, sekaligus mencerminkan kemampuan Indonesia dalam membangun solusi digitalnya sendiri. Sebuah solusi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan karakteristik ekonominya. Dan oleh karenanya, keberadaan Kris harus dijaga. Di luar aspek kedaulatan, nyatanya penggunaan Kris sudah begitu luas dan mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Data Bank Indonesia kuartal pertama tahun 2025 mencatat lebih dari 56 juta pengguna aktif dan 38 juta merchant yang menerima pembayaran Kris. Dalam periode yang sama, volume transaksinya mencapai 2,6 miliar kali dengan nilai 262 triliun rupiah. Ini bukti bahwa Kris telah menjadi bagian penting dari infrastruktur pembayaran nasional. Maka jika Kris dihentikan seperti keinginan pemerintah AS, akan timbul kekacauan dalam sistem transaksi harian. Juga akan mengganggu kestabilan ekonomi secara lebih luas. Masalahnya, sudah terlalu banyak masyarakat yang telah bergantung pada Kris. Mereka adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Sekitar 90% dari total merchant Kris berasal dari sektor UMKM. Artinya lebih dari 34 juta pelaku usaha kecil menggantungkan arus transaksinya pada sistem ini. Kris membuat mereka bisa menerima pembayaran secara digital tanpa perlu investasi alat tambahan seperti mesin EDC. Menurut Nailul Huda, jika Kris dikompromikan hanya untuk meredakan tekanan luar negeri, maka masyarakat Indonesia lah yang akan menanggung kerugian. Mereka akan kembali ke sistem pembayaran yang lebih mahal, lebih lambat, dan juga nggak fleksibel. Akibatnya, efisiensi ekonomi terhambat, stabilitas moneter terganggu, dan upaya inklusi keuangan nasional akan juga ikut melambat. Maka dari itu, mempertahankan Kris adalah bagian dari menjaga arah pembangunan ekonomi yang mandiri, adil, dan berorientasi pada kebutuhan dalam negeri. Dalam situasi seperti ini, Indonesia perlu lebih dari sekedar waspada. Kita harus membaca arah dan memahami motif di balik retorika yang terdengar mulia itu dengan jernih. Amerika Serikat datang membawa narasi perdagangan bebas dan akses pasar. Padahal di dalamnya ada kepentingan perusahaan-perusahaan besar yang mulai terusik. Visa dan Mastercard melihat pangsa pasarnya mulai tergerus oleh Kris. Maka tekanan Amerika bukan semata-mata soal teknis. Tekanan mereka adalah respons terhadap kenyataan bahwasanya peta kekuatan sedang bergeser. Lalu pemerintahan Trump memanfaatkan jalur diplomasi untuk mengamankan bisnis raksasa mereka. Oleh karena itu Indonesia harus bisa memilah dengan jernih mana kerjasama ekonomi dan mana tekanan yang dibungkus dengan rapi. Kita perlu senantiasa menyadari bahwa Kris bukan sekedar aplikasi untuk membayar kopi di warung atau belanja di pasar. Kris diciptakan lembaga negara, dijalankan bersama industri, dan diadopsi dengan cepat oleh masyarakat. Kris lahir dari kebutuhan, bukan dari tren. Dibuat bukan untuk menyaingi siapapun, melainkan untuk menjawab realitas lapangan. Untuk menjembatani pedagang kecil, pengusaha mikro, hingga konsumen urban yang ingin transaksi praktis tanpa riba. Maka dari itu, kita perlu memandang tekanan Amerika bukan semata-mata soal ekonomi. Tekanan itu sudah menyinggung soal kedaulatan. Maka ketika kita menjaga Kris, itu sama artinya dengan menjaga sebuah hak kedaulatan bangsa. Itulah hak kedaulatan kita untuk membangun sistem sendiri, sesuai dengan wajah dan kebutuhan masyarakatnya. Disinilah peranan pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah harus bersikap tegas. Memang dibutuhkan keberanian politik untuk mengatakan bahwa teknologi ini adalah bagian dari jalan kita sendiri, bukan salinan dari luar. Kris adalah bukti bahwa Indonesia bisa melahirkan sistem yang bekerja, yang inklusif, yang memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil. Kris adalah inovasi yang harus dilindungi supaya bisa terus bertahan. Pada akhirnya kita mesti menjaga dan memperkuat apa yang sudah ada. Dan itu hanya mungkin dilakukan jika ada dukungan politik yang berpihak, serta kecerdasan membaca siapa sebenarnya yang sedang kita hadapi.